Kasih. Selamat pagi, Bapak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Halo. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di hari ini kita akan membahas secara khusus materi kuliah kita tentang bagaimana menentukan atau menetapkan visi, misi, dan tujuan dari suatu organisasi atau suatu perusahaan. Pertama kita bicara tentang deskripsi. Deskripsi secara keseluruhan dari topik yang akan kita bahas di hari ini. Yaitu dengan mata kuliah kali ini itu akan membekali setiap mahasiswa dengan kemampuan untuk mengenal, memahami kegunaan dari visi, misi, dan tujuan suatu organisasi. Suatu organisasi dapat dikatakan berhasil apabila dapat mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, sangatlah penting bagi setiap organisasi untuk memiliki visi, misi, dan tujuan sebagai sebuah sistem pengukuran kinerja untuk membandingkan hasil terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator hasil belajar. Tujuan dan manfaat dari visi dan misi. Yang pertama itu memberikan pedoman dan harapan dalam penentuan tujuan akhir suatu organisasi. Yang kedua, mendapatkan komitmen dari seluruh bagian organisasi dan stakeholder. Dan yang ketiga, visi itu merupakan cita-cita organisasi di masa depan, sedangkan misi adalah tujuan dan lingkup kegiatan dari organisasi tersebut. Kita masuk pada pengertian dari visi dan misi. Pengertian dari visi dan misi ada banyak menurut para ahli. Tentunya masing-masing punya definisi sendiri-sendiri. Di sini saya ambil dari salah satu pendapat dari Porter yang mengatakan bahwa visi organisasi itu sering dirancang untuk mengatakan aspirasi dari kepemimpinan eksekutif. Visi juga menjanjikan maksud strategi perusahaan yang memfokuskan energi dan sumber daya perusahaan pada pencapaian masa depan yang diinginkan. Sementara misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh perusahaan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh karyawan dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal perusahaan dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu mendatang. Nah, perbedaan dari visi dan misi, perbedaan antara visi dan misi adalah visi itu merupakan penetapan tujuan yang secara universal dan bersifat holistik. Sementara misi adalah bagian-bagian dari program yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dalam suatu organisasi. Intinya adalah bahwa visi sebagai tujuan utama, sedangkan misi adalah tujuan khusus dalam rangka mencapai tujuan utama dalam suatu organisasi.
Dengan kata lain, seringkali orang katakan bahwa misi itu adalah penjabaran dari visi, di mana misi itu menjelaskan secara detail harapan-harapan atau tujuan-tujuan yang akan dicapai, yang diinginkan oleh perusahaan yang tertuang dalam visi. Nah, kriteria visi dalam menyusun atau menetapkan suatu visi itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, visi itu harus dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi. Dalam pengertiannya begini, ketika orang membaca visi, orang sudah bisa membayangkan seperti apa pengertian dari visi itu. Kalau visi itu dibaca oleh setiap orang, kemudian orang itu sulit untuk mengartikan visi itu berarti bahwa perusahaan itu belum menentukan atau belum merencanakan visi dengan baik. Yang kedua, visi itu memiliki nilai yang memang diinginkan oleh organisasi. Jadi harapan-harapan, impian-impian atau cita-cita dari organisasi itu dituangkan dalam visi itu. Dirumuskan secara holistik di dalam visi itu. Sehingga orang ketika membaca visi, dia mengerti. Sebagai contoh misalnya seperti begini, kita ambil visi besar, visi Indonesia saat ini. Visi Indonesia saat ini itu adalah Indonesia maju. Itu visi. Tidak ada orang yang tidak tahu bahwa Indonesia itu maju seperti apa. Dengan membaca kalimat pendek itu orang sudah bisa mengerti bahwa itulah visi. Berarti Indonesia itu menginginkan maju. Gitu. Yang berikut memungkinkan untuk dicapai. Jadi sesuatu yang tertulis di dalam visi itu memungkinkan untuk bisa tercapai. Jangan sampai kita membuat visi kemudian sesuatu yang abstrak. Kita juga bisa lihat dalam tujuan negara kita. Tujuan negara kita menuju masyarakat adil dan makmur. Itu sulit menurut saya. Dan sampai hari ini belum ada satu orang pun yang bisa merumuskan itu secara real. Seperti apa ukurannya masyarakat adil dan makmur itu. Itu sulit. Contoh sederhana yang kita bisa lihat. Kita tidak bisa membayangkan bahwa Indonesia menuju Indonesia makmur, adil dan makmur itu seperti apa. Apakah ukurannya harus orang memiliki banyak kekayaan? Tidak juga. Yang berikut terfokus pada permasalahan utama organisasi atau bisnis agar dapat beroperasi. Artinya begini, visi itu harus menjawab permasalahan utama atau isu-isu kontemporer yang memang sementara dihadapi oleh perusahaan atau organisasi. Sehingga visi itu mampu menjawab permasalahan tadi. Itulah kriteria dari kita menyusun suatu visi. Yang berikut kriteria dalam menyusun misi. Yang pertama, penjelasan tentang bisnis atau organisasi atau produk atau pelayanan yang ditawarkan sangat diperlukan masyarakat. Jadi penawaran atau penjelasan yang ditawarkan itu bisa dalam bentuk produk, bisa dalam bentuk pelayanan, bisa dalam bentuk program. Tapi itu memang harus dibutuhkan oleh orang lain. Dibutuhkan lebih khusus lagi kalau dia organisasi bisnis atau organisasi masyarakat atau publik, maka dia
harus bisa programnya itu dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, harus jelas memiliki sasaran publik yang akan melayani. Jadi fokusnya itu pada pelayanan publik. Apakah dia produk, apakah dia itu dalam bentuk program, atau apakah dia itu dalam bentuk bisnis atau pelayanan, itu sasarannya masyarakat, publik. Yang ketiga, kualitas produk dan pelayanan yang ditawarkan memiliki daya saing yang meyakinkan masyarakat. Nah ini, daya saing ini perlu sekali. Jadi dalam misi itu juga kita harus tentukan daya saing, strategi apa yang kita harus buat untuk bisa membawa produk kita itu menjadi unggul, berkualitas. Itu ditawarkan lewat sesuatu yang betul-betul memiliki daya saing yang tinggi. Yang keempat, harus jelas menyatakan kepedulian organisasi terhadap kepentingan pelanggan. Nah, di sini unsur perlindungan konsumen juga berperan. Suatu produk atau suatu organisasi itu harus wajib melindungi terhadap pelanggan atau konsumen. Karena dialah, karena konsumenlah produk kita atau perusahaan kita atau organisasi kita bisa maju. Karena sehebat apapun kita, organisasi yang kita buat, kalau tanpa dukungan dan tanpa support dari pelanggan atau dari masyarakat atau dari stakeholder, sangat tidak mungkin organisasi atau perusahaan itu dapat berkembang dengan baik. Sehingga di sini orientasi atau kepedulian atau berwawasan untuk melindungi konsumen itu sangat-sangat perlu. Yang kelima, dapat mengundang partisipasi masyarakat luas terhadap perkembangan bidang utama yang digeluti. Jadi di sini kita juga perlu ada uji publik terhadap suatu misi kita. Misi kita itu kalau memang itu melayani masyarakat, maka perlu ada respons balik, tanggapan. Harus ada ruang untuk masyarakat memberikan respons, memberikan tanggapan terhadap apa yang kita rumuskan, apa yang kita tawarkan, apa yang kita programkan. Sehingga itu memberikan feedback kepada perusahaan untuk bisa mengevaluasi. Bukan hanya secara ke dalam, tetapi ada tanggapan dari publik. Dan yang keenam merupakan fondasi penyusunan perencanaan strategi yang menunjukkan pentingnya organisasi. Nah, di sini juga perencanaan strategi perlu. Strategi itu sangat dibutuhkan sesuai dengan keinginan-keinginan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Strategi itu juga bisa menjawab kebutuhan masyarakat, tapi juga strategi itu tidak bertentangan dengan budaya yang ada di mana perusahaan itu. Jadi perusahaan itu ada di suatu daerah, maka tentunya perusahaan itu pun memahami daerah itu memiliki budaya, memiliki adat istiadat, lokal-loki yang kuat. Oleh karena itu, dalam membuat suatu kriteria misi, hal-hal ini pun juga diperhitungkan sehingga orang kita tidak bertentangan dengan budaya setempat atau budaya lokal. Tujuan adalah tanggung jawab manajemen untuk mencapai hasil atau prestasi dalam waktu tertentu. Biasanya tujuan itu digambarkan atau dilaksanakan, diimplementasikan dalam bentuk program. Program-program itu yang akan menjawab tujuan dari
organisasi atau misi yang diemban, kemudian diturunkan dalam bentuk visi, visi kemudian dalam bentuk program. Tujuan organisasi adalah sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang diinginkan, di mana organisasi bermaksud untuk merealisasikan, dan sebagai pernyataan tentang keadaan waktu yang akan datang, di mana organisasi sebagai kolektivitas mencoba untuk menyebutkannya. Tujuan organisasi tersebut antara lain ialah hasil akhir yang diinginkan di waktu mendatang, usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan yang diarahkan. Jadi tujuan dari suatu organisasi itu adalah bagaimana mewujudkan, merealisasikan cita-cita, menjadikan harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk program itu bisa terlaksana, tercapai. Sekarang waktu untuk diskusi. Silakan dari teman-teman yang mau bertanya, adik-adik mahasiswa, saudara-saudara, saya memberikan ruang waktu untuk kita berdiskusi. Mungkin ada yang perlu bertanya, ada yang belum jelas, bisa kita diskusi. Sebelum kita lanjutkan, kalau tidak ada ya kita tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan. Yang berikut kaitan atau keterkaitan antara visi, misi, dan tujuan. Organisasi ini perlu merumuskan visi yang jelas, misi yang mendukung pencapaian visi, tujuan yang mudah untuk dicapai, dan strategi organisasi yang mampu mewujudkannya. Jadi visi yang dibuat, yang dirancang, itu dijelaskan atau diperjelas atau diwujudkan dalam bentuk misi. Kemudian misi itu nanti dituangkan dalam bentuk tujuan, program yang program-program itu akan terjawab dalam tujuan tadi. Nah, sehingga tujuan dari organisasi itu bisa tercapai. Antara visi, misi, dan perencanaan strategi itu memiliki hubungan yang sangat erat dan saling membutuhkan. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Jadi pada akhir periode perencanaan atau pada suatu periode tertentu, perusahaan itu akan melakukan evaluasi. Di mana evaluasi itu dilihat apakah visi kita tercapai, apakah visi kita ini sudah sesuai, atau visi kita ini harus kita rubah, ataukah pada bagian misi yang akan nanti mengalami perubahan. Itu akan dilakukan pada saat evaluasi. Misi adalah rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi tadi. Itulah misi. Segala bentuk upaya, segala bentuk rumusan yang akan dirumuskan dalam bentuk misi, tentunya itu akan menjawab visi tadi, harapan tadi. Sedangkan perencanaan strategi merupakan proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program jangka panjang selama beberapa tahun ke depan. Nah, itu adalah strategi hubungan antara atau kaitan antara visi, misi, dan tujuan. Kesimpulan,
Yang pertama, mahasiswa mampu memahami tentang visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan memberdayakan antara visi, misi, dan tujuan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengerti manfaat visi, misi, dan tujuan dalam keterkaitannya dengan manajemen strategi. Saya kira sampai di situ pertemuan kita di hari ini. Nanti kita jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat